pertama, saya sudah menyatakan mendukung hak angket dan siap untuk menandatangani. Tepuk tangan kepada PKS yang siap mendukung hak angket. Hak angket itu sederhana. Minimal 25 anggota dari minimal 2 fraksi. Jadi kalau PKB sudah 10, PKS 10, minta Nasdem 10, PDIP 10, itu udah 40. Nggak usah 40, 25 juga udah cukup. Nah, tinggal memang di paripurna akan diambil keputusan disetujui atau tidak dengan minimal setengah anggota DPR yang hadir. Dan dari yang hadir 50% bersatu dari yang hadir menyetujui. Mestinya kalau solid ya pendukung 01, 03 angket akan jalan di DPR. Sepakat. Dan angket itu punya kelebihan. Kalau MK, ini tepuk tangan dulu buat pejuang MK sebelah saya nih. Pokoknya bikin gonjang ganjing MK ini. Nah, di MK itu speedy trial cuma 14 hari kerja. Kalau diangket 60 hari kerja. Bayangkan kita bisa bertanya dengan detail, dengan dalam selama 60 hari. Seperti apa deg-degannya dan tidak bisa tidurnya rezim kalau itu berjalan. Itu ya. Jadi doakan, kalau saya ada 2 versi nih memang. Versi pertama 25 daftar dulu. Tapi versi kedua lagi dirapikan. Sesudah daftar pastikan ketika pengambilan keputusan lolos. Doakan dua-duanya jalan. Amin ya. Artinya pasti jalan. Ya, dari PKB saya sudah ketemu, kami di PKS juga. Bahkan kalau PKS amanat Majelis Syuro terakhir kemarin, jalankan hak angket di DPR. Tepuk tangan dulu Pak Mardhani. Itu amanat itu keputusan Majelis Syuro kita. Nah, yang ketiga, PKS oposisi. Kalau saya menegaskan 01 dan 03 itu proposalnya beda, ya nggak ada makan siang gratis di kita, itu loh. Makanya paling baik oposisi benar-benar berbasis nilai. Nah, jangan gabung, jangan oposisi. Jangan berbasis makan siang. Nanti teman-teman bisa detailkan ya. Kalau saya pendukung oposisi, sudah saya sampaikan bahkan di Instagram saya, di Twitter saya. Terakhir PKS hadir selalu di setiap acara yang menjaga negeri. Tinggal kadang-kadang kayak acara hari ini banyak kader PKS, tapi kan nggak boleh pakai atribut partai. Betul? Terima kasih. Lanjutkan. Ya, silakan Pak dari PDIP. Ada pertanyaan masalah hak angket. Di luar sana banyak menanya. Bukan ya? Tidak ada PDIP. Oke, sudah balik. Jadi mungkin PKS sudah menjawab semuanya ya, Bapak Mama semua. Oke. Tepuk tangan dulu buat panitia kita, keren acaranya. Pokoknya progresif dan transformatif. Jadi saya menyampaikan 3 hal saja ya. Yang pertama, demokrasi itu bisa mati. Dan pembunuhnya biasanya bukan rakyat, tetapi elit. Karena itu wajib jagain elit biar punya etika. Ya. Power tend to corrupt, ya. Kekuasaan cenderung menyimpang. Makanya harus ada saya bukan bilang aksi jalanan ya, tapi kontrol sosial dari rakyat. Dan hari ini salah satu bukti rakyat kita tidak tidur, ya. Jadi nomor 1, demokrasi bisa mati. Nomor 2, demokrasi akan hidup ketika rakyatnya pemberani. Ketika rakyatnya mampu memegang nilai. Karena itu apresiasi buat semua tim yang hadir di sini. Tepuk tangan dulu buat narsum kita nih ya. Tadi saya udah lihat-lihat di grup itulah. Bahwa nggak ada kok yang dibikin rezim itu rata-rata istana pasir. Kalau kita punya gelombang hancur, tidak dalam hitungan hari, dalam hitungan jam istana pasir akan hancur ya.
Syaratnya kita punya keberanian. Nah yang ketiga, ini yang berat. PR kita ini bagaimana menata ulang demokrasi di Indonesia. Kebetulan saya hadir, izin buat panelis di semua. Title-nya bukan 01, 02, 03 nih, tapi anggota DPR Komisi 2 yang memang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan pemilu. 3 PR pemilu kita. Yang pertama, memang kita punya penyakit dalam sistem pemilu kita. 4 penyakit kita. Nomor 1, high cost politik. Yang berujung yang kedua, oligarkik politik. Akhirnya interlocking politik. Ujung akhirnya involutif politik, muter di dalam aja. Makanya kalau undang-undang elit ya, IKN kah, Omnibus Law kah, undang-undang kesehatan yang menghapus mandatory spending, jalan tol. Tapi kalau undang-undang kesejahteraan itu udah jalannya satu mobil, macet, jalanannya berlubang, jadi nggak selesai-selesai. Harus dibenahi sistem politik kita dari 4 penyakit. Nomor 2, harus ada kemudahan bagi rakyat mengontrol pemerintahan. Tidak boleh ada lagi kriminalisasi. Undang-undang ITE itu salah satu yang kita revisi, tapi tetap dalam pelaksanaan masih banyak penyimpangan. Terakhir yang ketiga, sistem pemilu kita harus sudah mulai dipikirkan proporsional tertutup, biar betul-betul penguatan ideologi, penguatan nilai, penguatan ikatan itu tidak bersifat pragmatis, tapi bersifat ideologis dan teknokratis. Insya Allah 22 April kita akan mendapatkan keadilan bagi rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.